Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan debugging menggunakan Xdebug 3 dan Docker dan Visual Studio Code. Jadi, ketika kita membangun atau mengembangkan aplikasi berbasis web dengan menggunakan framework tertentu atau secara spesifik Laravel yang kompleks, tentunya jika kita menggunakan cara-cara debug seperti cara tradisional seperti menggunakan perintah vardam, dd atau echo itu sangat tidak efisien. Nah, sehingga kita memerlukan cara-cara debugging yang saat ini dapat difasilitasi dengan Xdebug versi ketiga. Nah, kemudian ada pendekatan yang berbeda ketika kita menggunakan Docker container yang menjalankan aplikasi web kita. Dan Docker image yang kita pakai yaitu Laravel -web-dev ini sudah dilengkapi dengan Xdebug 3. Nah, sehingga kita dapat melakukan debugging secara langsung. Nah, yang pertama harus dilakukan, di sini saya akan menggunakan project Laravel base yang sudah pernah diinstal di tutorial sebelumnya. Kita langsung saja buka project ini menggunakan Visual Studio Code. Kemudian untuk dapat melakukan debugging, kita harus melakukan instalasi extension PHP debug dari Felix Baker. Versi yang saat ini waktu artikel ini ditulis ada versi 1.15. Nah, kita bisa langsung ke bagian extensions di sini. Kemudian kita bisa cari dengan keyword PHP debug. Oke, jadi PHP debug ini kita bisa install di WSL kita untuk versi Ubuntu 20.04. Oke, ini sedang proses menginstalasi dan ini tertulis sudah enabled. Nah, sekarang kita mungkin bisa tutup sejenak, kemudian kita buka lagi. Setelah extension PHP debugnya berhasil terinstall, nah kita membuka project PHP kita. Sebelumnya saya jelaskan bahwa Xdebug yang dijalankan oleh kontainer Laravel Web Dev ini berjalan di port 9003. Jadi port yang standar digunakan oleh Xdebug 3. Nah, kita lihat di sini sudah ada folder src. Kemudian tadi PHP debugnya sudah berjalan. Nah, yang kemudian sekarang harus kita lakukan adalah kita perlu launch.json file sebagai konfigurasi untuk debuggernya. Nah, karena kita belum punya, maka dia akan meminta launch.json file yang nanti akan tersimpan di folder .vscode. Jadi kita lihat hasilnya. Nah, ini kita pilih environment-nya adalah PHP. Nah, ini adalah konfigurasi standar dari Visual Studio Code. Kita akan replace dengan konfigurasi yang sudah disediakan di sini. Kita tumpuk saja. Nah, yang pertama ini konfigurasinya hanya satu saja. Jadi yang pertama di sini listen for Xdebug ini nama konfigurasinya, tipe environment-nya PHP, terus request-nya launch, port yang dibuka adalah 9003 dengan hostname localhost, jadi akan mengakses localhost karena akan dibind ke localhost. Kemudian path mapping sini adalah memappingkan var www.html di container dengan folder apa di project kita. Nah, karena VS Code ini workspace folder ini adalah di folder Laravel base, ya kan? Di Laravel base, maka kita harus masuk satu level ke src, sehingga kita tambahi di sini adalah /src. Karena kalau kita lihat di dalam kontainer folder Laravelnya ini semua, project Laravelnya terletak di dalam var www.html yang dimappingkan ke workspace folder /src. Jadi ini sama seperti Laravel base /src, kemudian kita mengignore yang ada di folder vendor ketika melakukan debugging, tidak diabaikan untuk library supaya kita tidak terlalu banyak melakukan debugging ke library. Kemudian ini untuk menampilkan banyaknya data,
yang nanti ketika kita melakukan inspeksi variabel. Oke, kita save. Nah, terus pastikan aplikasinya sudah berjalan. Ini masih mati, ini akan saya jalankan dulu. Oke, sudah berjalan. Sekarang kita tes di alamat laravel.local. Oke, ini sudah berhasil masuk. Kemudian kita coba debug. Di sini kita paling mudah kita coba debug yang di index.php ini kita beri, ini sudah ada. Jadi bisa tambahkan breakpoint di tempat atau di baris kode di mana kita ingin menginspek value-nya atau kita ingin berhenti di mana, tambahkan breakpoint. Misalnya saya mau berhenti di line 19. Kemudian aktifkan mode debuggingnya dengan cara listen for xdebug ini kita jalankan. Nah, nanti yang status bar di bawah yang biasanya normalnya berwarna biru akan menjadi warna orange. Yang ini berarti sedang aktif mendengarkan listen dari xdebug. Ya, ini ada debug barnya, ini ada pause, ada step over, ada step into, ada step out, ada restart, sama ada stop. Jadi ingin berpindah dari baris ke baris selanjutnya menggunakan step over, masuk ke sebuah fungsi atau metode pakai step in, keluar dari sebuah fungsi atau metode menggunakan step out. Oke, kita coba lagi. Laravel.local. Nah, kita lihat di sini menyala, menandakan kita berhenti di sini, dan sini kita lihat di kiri ada variabel sama watch. Nah, di sini kita lihat ada variabel lokal yang sudah dideklarasikan tapi belum diinisialisasi, ada $app, ada $kernel, $request, $response. Dan ini nanti ketika kita melewati masing-masing ini, misalnya $app require once, kita lihat di sini ada berisi app-nya sudah. Jadi kita bisa melihat variabel-variabel apa saja yang kita butuhkan. Response yang awalnya uninitialized sudah terisi. Ya, kita bisa lihat value-value-nya di sini semua, mulai dari super global, local variable, sampai user defined constant. Nah, itu. Untuk menghentikan sesi debugging cukup dengan menekan tombol stop. Seperti ini, maka sesi debugging akan kembali ke sesi normal. Ini status bar di bawah yang awalnya orange menjadi biru, berarti Visual Studio Code IDE-nya tidak dalam posisi mendengarkan aktivitas dari xdebug-nya.